Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masuk ke pertemuan ketiga, kita membahas tentang modifier pada Java. Nah, pada slide ini di sini membahas garis besarnya ya. Jadi, apabila akses modifier public, maka bisa diakses oleh kelas yang sama, bisa diakses oleh package yang sama, bisa diakses oleh subclassnya, dan bisa diakses oleh package yang lain. Jika protected, maka dia bisa diakses oleh kelas yang sama, bisa diakses oleh package yang sama, bisa diakses oleh subclassnya, tapi tidak bisa diakses oleh package lain. Di sini ya. Terus kalau tanpa akses modifier, jadi dia bisa diakses oleh kelas yang sama, bisa diakses oleh package yang sama juga, tapi tidak bisa diakses oleh subclass dan juga package yang lain. Nah, apalagi kalau private itu hanya jelas-jelas hanya bisa diakses oleh kelas yang sama saja, tidak bisa dari luar package, tidak bisa diakses dari subclass, dan juga tidak bisa diakses oleh package yang lain. Akses modifier dalam pemrograman berorientasi objek berfungsi untuk memberikan akses tertentu dalam sebuah kelas. Modifier sendiri itu dapat diterapkan pada variabel kelas, atribut, ataupun pada metodenya. Jenis akses yang pertama, kalau bawaannya ya, kalau asli bawaannya dari Java, atau bahkan hampir semua bahasa pemrograman ya, mereka itu selalu mendefinisikan bahwa kelas yang berada dalam satu package itu dapat diakses dan sifatnya seperti public. Nah, ini kalau public. Di sini ada contoh ya, sebuah kode menggunakan modifier public. Lihat di sini public ya, public. Ini juga udah ya. Jadi karena dia public, pada saat kita memanggil si belajar modifier nih ya, kita memanggil ini ya. Nah, ketika kita mengakses variabel nama, maka hal ini tidak akan terjadi error karena sifatnya public. Lanjut pada akses modifier public, tapi ini kita tambahin metode ya. Di sini public, sehingga pada saat panggilan method get tambah di sini tidak ada kendala sama sekali. Karena memang ini semua sifatnya public. Tidak ada masalah. Berbeda halnya jika kita menggunakan modifier private, di mana modifier private hanya dapat diakses oleh anggota kelas yang sama. Misalkan seperti ini. Di sini public class, ya kan? Kelasnya bisa dipakai nih sama kelas lain. Jadi ini di sini berhasil sih, tidak ada masalah, di sini berhasil loh. Tetapi ketika meletakkan nama variabel di sini akan error. Di sini error ya, di sini error. Karena kenapa? Sifatnya private, sehingga pada saat kita set nama Budi maka akan error. Nah, ini baru kita masuk ke kode yang lebih lengkap nih. Kita mencoba menggunakan metode di sini. Terlihat dari awal dia private, kelasnya public. Baru sampai sini aja ini udah error. Apalagi masukin nilai yang di bawahnya, itu pasti udah error karena sifatnya mereka adalah private. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan ini? Ya karena mereka berdua ini tidak bisa diakses, sehingga hasilnya di sini nanti tidak akan memunculkan apa-apa karena memang tidak ada nilainya. Seperti itu. Ini nggak ada ini ya, ini tetap bisa tapi nggak jalan karena memang nilainya tidak masuk. Masuk ke akses modifier yang protected. Di sini hubungannya sangat erat sekali dengan konsep inheritance atau konsep pewarisan, di mana dapat diakses oleh member kelas itu sendiri atau member dari kelas turunannya dan member yang berada tepat di dalam package yang sama. Ini protected. Nah, seperti itu. Baik, sebagai pembuktiannya saya akan membuat pakai kode yang kemarin ya. Saya buka pakai NetBeans. Ini adalah kode yang pertemuan kedua lalu kita buat ya. Di sini belum saya berikan modifier
public atau private. Apabila saya berikan public, ini saya berikan public ya. Nah, seperti ini. Dan ketika saya kembali ke ini file yang kemarin ya, nggak ada beda-bedanya. Saya coba mengakses langsung variabel ini, variabel merek, seri, dan warna langsung ya. Saya coba akses langsung. Abaikan dulu kode-kode yang di bawah ini, saya langsung ke k.merek tuh. Tidak ada masalah. Misalkan Toyota. Ya, tidak ada masalah ya. Karena apa? Karena sifat dari variabel merek ini sifatnya adalah public. Berbeda halnya apabila ini saya ganti ya jadi private. Ini saya ganti jadi private, saya simpan dulu. Nah, di sini merah. Merah ya, ada tulisannya di sini nih. Kita deketin aja di sini. Merek has private access in kendaraan. Nah, kita lihat hintsnya. Ini udah ketahuan. Dia akan berubah sendiri otomatis. Lalu bagaimana jika protected? Saya ubah lagi ya. Saya balik ke kendaraan, saya ganti protected. Saya coba akses. Saya simpan dulu semuanya. Nah, di sini bisa diakses. Kenapa? Karena jawabannya adalah mereka masih berada pada satu package di sini. Package-nya sama, package-nya PBO sama ya. Lalu bagaimana apabila saya coba mengakses dari package lain? Kita coba ya. Saya tambahin Java package. Saya ganti package type-nya PBO underscore 2. Ini package-nya saya ubah ya. Package-nya saya tambah ya. Jadi PBO 2. Seperti ini. Terus saya buat main. Namanya PBO 2 aja. Dah, ini saya hapus dulu aksesorisnya. Biar simple. Kemudian saya buat main-nya. Lihat ya, ini dia error. Kita import nih. Udah import PBO kendaraan. Oke. Kita akses k.merek sama dengan Datsun. Nah, ini pembuktiannya ya. Kita berada di package yang berbeda. Ini package PBO 2 dan pada kelas kendaraannya dia berada pada package PBO 1. Terlihat ya, ini dia nggak bisa akses loh. Karena apa? Tuh, dia minta agar si variabel merek itu diubah menjadi public agar dapat diakses. Seperti itu pembuktiannya. Intinya adalah kalau protected, dia hanya berlaku pada package-nya sendiri, tapi tidak berlaku pada package yang lain. Ini adalah contoh antara package PBO underscore 2 dengan package PBO. Seperti itu bedanya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dimengerti.